Rangkaian kegiatan ASEAN Tourism Forum 2023 yang berlangsung di Yogyakarta pada 2 hingga 5 Februari telah menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama antar negara anggota ASEAN. Kesepakatan tersebut guna meningkatkan peran pariwisata sekaligus kebangkitan ekonomi dan lapangan kerja di dalam kawasan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam koridor ASEAN Tourism Strategic Plan sejak 2016 hingga 2025. Disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang sekaligus sebagai Chair of Meeting ATF 2023, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam jumpa pers di Hotel Marriott Yogyakarta pada Minggu lalu bahwa kesepakatan tersebut dapat mengidentifikasi langkah-langkah strategis serta kegiatan ATF di tahun selanjutnya. Pihaknya juga menyebutkan sekitar 60% strategi dan langkah yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana kerja ATSP. Sandiaga juga mengapresiasi kebijakan relaksasi dan penghapusan pembatasan perjalanan oleh negara anggota ASEAN yang telah menunjukkan hasil. Pasalnya, kunjungan wisata asing di ASEAN pada 2022 kemarin meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat hunian hotel juga meningkat 16% dibanding tahun 2021, sehingga harapannya ASEAN mampu menjadi single destination tourism. Kami sepakat pada sesi ASEAN Tourism Forum ini untuk bekerja sama lebih erat dan memperkuat ASEAN sebagai destinasi unggulan yang lebih terintegrasi dan ASEAN ini sebagai single tourism destination, jadi destinasi pariwisata yang bersatu dan terintegrasi. Jadi konektivitas antara kota-kota di ASEAN ini harus diperkuat. Itu yang pertama. Kedua adalah mobilitas harus ditingkatkan antara pariwisata intra ASEAN dan konektivitas dan mobilitas pariwisata intra ASEAN. Sekarang seperti contohnya Indonesia mendapatkan kunjungan dari Singapura, Malaysia, tapi kita perlu tambahan pariwisata dari Thailand, dari Filipina, dari Vietnam. Sebagai destinasi pilihan dengan mengupayakan pemulihan kepercayaan wisatawan, salah satunya yakni dengan memperkuat potensi wisata kapal pesiar sebagai salah satu sektor pemulihan pariwisata ASEAN. Di samping itu telah disepakati pula beberapa hal lainnya seperti peningkatan kapasitas tenaga profesional pariwisata ASEAN melalui mutual recognition, arrangement for tourism professionals, dan peningkatan pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab serta berkelanjutan. Seluruh delegasi pun mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Organisasi Pariwisata Nasional ASEAN untuk terus meningkatkan jumlah pengunjung ke kawasan Asia Tenggara. Share perhaps my thoughts on Singapore's thoughts on our progress towards implementing sustainability for the whole region. I think the first step really towards implementation is really to get a common understanding and a common plan. And so ASEAN actually has just completed a study on sustainable development in the region, as all of you have just been briefed. The study is really to develop a criteria for sustainable development in Southeast Asia tourism destinations based on impact assessment post-COVID, as well as existing ASEAN sustainable and inclusive tourism indicators. So this was done in conjunction with ERIA, our partner agency for such reports. And so we're very glad to endorse this framework as well as some of its high-level direction. We have agreed to increase first the connectivity between our countries and to concretize that by identifying the international and secondary airports that may be utilized for the purpose of expanding direct flights not only towards our key destinations but also to emerging destinations. And we're very excited to partner with the other member nations to launch these flights
hopefully this year, whether it's a commercial or chartered, as well as to the other nations outside of the ASEAN, especially India, China, as well as Korea. Selain meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN, Sandiaga juga mengungkapkan kerjasama di luar negara ASEAN seperti India, di mana Indonesia akan menambah jalur penerbangan dari India ke beberapa destinasi di Indonesia. Sementara itu, kerjasama di luar ASEAN lainnya seperti kerjasama dengan Cina, Korea, dan Jepang yang sepakat dalam bingkai pariwisata yang disebut dengan ekoturism, di mana juga melakukan transformasi dari segi digitalisasi. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV.